teman-teman, di sini di video ini aku bakal bahas salah satu fungsi komunikasi, yaitu fungsi motivasi. Nah, tanpa kita sadari ya teman-teman, komunikasi itu sering banget digunain untuk memberikan semangat, dorongan, dan inspirasi kepada orang lain agar mencapai tujuan tertentu. Nah, banyak orang yang bertanya, apa itu fungsi motivasi dalam komunikasi? Nah, di sini aku bakal bahas dan aku bakal jelasin. Nah, fungsi motivasi adalah fungsi komunikasi yang bertujuan untuk mendorong seseorang agar melakukan sesuatu, meningkatkan semangat, atau mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui komunikasi yang baik, seseorang dapat memberikan arahan, dukungan, dan dorongan sehingga orang lain itu menjadi lebih percaya diri dan termotivasi. Di sini banyak juga ya yang bertanya, mengapa fungsi motivasi itu penting? Nah, fungsi motivasi penting karena dapat meningkatkan semangat seseorang, membantu mencapai tujuan, menumbuhkan rasa percaya diri, mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, membuat seseorang tidak mudah menyerah. Jadi, motivasi itu pasti orang-orang tuh tahu ya kalau motivasi itu tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Jadi banyak banget orang yang zaman sekarang itu kurang percaya diri buat ngomong di depan umum, buat ngomong di depan kamera. Nah, kita itu bisa melakukan fungsi komunikasi yang buat yang bikin orang tuh termotivasi dengan apa yang kita ucapkan kayak gitu. Nah, di sini juga pasti punya teman-teman itu pasti harus bisa ya menggunakan atau melakukan fungsi motivasi dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, contoh fungsi komunikasi atau contoh fungsi motivasi dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Misalnya guru itu memberikan semangat kepada siswa agar rajin belajar dan tidak mudah menyerah saat menghadapi ujian. Nah, itu tuh salah satu motivasi terbesar bagi siswa yang diharapkan dari seorang guru gitu. Jadi, guru itu bukan cuma kalian kerjain tugas ini, kalian kerjain soal ini, tapi tanpa memberikan motivasi gitu. Nah, itu tuh bakal bikin semangat siswa itu menurun gitu. Nah, yang kedua itu ada di lingkungan keluarga. Misalnya kayak keluarga tuh atau orang tua bisa memberikan dukungan kepada anaknya untuk mengejar cita-citanya. Jadi jangan sampai dari keluarga atau orang tua tuh memaksakan hal yang misalnya itu atau hal yang emang bukan kemampuan dari si anaknya gitu. Karena kan itu nggak baik ya. Harusnya kita tuh memberikan dukungan yang lebih si orang tua tuh, tapi malah menghancurkan atau menjatuhkan cita-cita dari si anak, itu nggak boleh gitu. Nah, yang ketiga itu ada di lingkungan organisasi atau kerja. Misalnya kayak ketua organisasi atau pemimpin memberikan arahan dan motivasi agar anggota itu kerjanya itu bisa lebih maksimal gitu. Jadi kita itu bukan cuma mengharapkan dari lingkungan sekolah, dari lingkungan keluarga, tapi kita juga harus mengharapkan lingkungan yang positif itu di organisasi gitu. Jangan sampai di organisasi itu cuma sia-sia tanpa diberikan motivasi dari atasan-atasan gitu. Nah, yang keempat itu ada di media sosial. Jadi kita itu bisa membuat konten edukasi, quotes inspiratif, atau cerita sukses yang sering digunakan untuk memotivasi audiens gitu. Nah, ciri-ciri komunikasi yang memotivasi gitu. Misalnya itu kayak menggunakan bahasa yang positif, memberikan dukungan dan apresiasi, tidak merendahkan atau menyalahkan orang lain. Terus yang keempat itu ada memberikan harapan dan solusi ketika seorang teman atau orang yang terdekat di kita itu merasa down gitu. Terus membangun rasa percaya diri. Jadi kita itu bukan cuma memberikan motivasi ke diri kita sendiri. Itu tuh harus ya, memang harus. Tapi kita juga harus bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Contohnya itu misalnya kalian jangan sampai ngomong, kamu itu gak berbakat loh di bidang kayak gini. Jangan sampai ngomong kayak gitu ya teman-teman. Kita bisa menggantikan kalimat itu dengan kalimat mungkin hasilnya belum sesuai harapan, tapi kamu bisa loh belajar dan belajar lagi. Jadi kita itu bukan cuma mengomentari bakat dia, tapi kita juga bisa mendorong agar misalnya dia itu nggak tekun di mata pelajaran itu, tapi kita bisa mendorong dia untuk tekun, untuk belajar lagi dan terus berkembang gitu. Nah,
Di sini ada tips komunikasi motivasi ala Gen Z. Nah, misalnya dengan gunakan kata-kata yang positif dan membangun, terus dengarkan sebelum memberikan saran. Ingat ya teman-teman, kita itu harus mendengarkan sebelum memberikan saran. Tanpa mendengarkan dengan baik apa yang sedang terjadi dari orang yang kita hadapi gitu, kita itu nggak bakal bisa ngasih saran. Masih tiba-tiba kita datang ngasih saran gitu, kan nggak mungkin ya teman-teman. Kita itu bisa mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberikan saran gitu. Jadi jangan sampai kita datang-datang kicik tiba-tiba ngasih saran aja, kan nggak mungkin gitu. Kita harus bisa mendengarkan dulu gitu. Terus yang ketiga itu memberikan apresiasi sekecil apapun usaha seseorang. Kita kita itu orang-orang di luar sana itu seneng banget ketika diapresiasi walaupun usaha dia gak sebesar itu gitu. Jadi kita bisa memberikan motivasi dengan cara kita memberikan apresiasi sekecil apapun usaha dari orang itu. Terus yang keempat ada hindari membandingkan diri dengan orang lain. Jangan sampai kita membandingkan si orang itu dengan orang lain. Misalnya kayak, ih tadi main dia bagus tahu, kok kamu mainnya kayak gini? Kan nggak mungkin ya teman-teman, nggak boleh kayak gitu. No. Jadi kita itu harus bisa menyeimbangkan gitu. Jangan sampai kita membandingkan dengan orang lain. Karena kan memang iya kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Tetapi jangan sampai ketika dia mencoba hal baru kita membandingkannya dengan orang lain yang sudah bisa. Itu tidak boleh teman-teman. Jadi ya udah, kalau memang dia mau belajar, kita cukup berikan dukungan tanpa membandingkan dengan orang lain. Terus yang kelima itu ada jadilah support system yang baik. Nah, yang tadi berkesinambungan banget dengan yang tadi. Kalau misalnya memang dia mau memulai hal baru, memulai kebiasaan yang baru gitu, tanpa pernah menggunakan atau melaksanakannya di waktu-waktu yang lain gitu, waktu-waktu kemarin. Kita itu jangan sampai membandingkan dengan orang lain yang memang udah terbiasa. Kita boleh memberikan dukungan dan support gitu, biar dia tuh sesuai dengan harapan dia ketika dia mau mulai hal baru kayak gitu. Nah, kesimpulannya itu, fungsi motivasi dalam komunikasi adalah memberikan dorongan, semangat dan inspirasi kepada orang lain agar mampu mencapai tujuan dan menjadi lebih baik. Komunikasi yang memotivasi dapat meningkatkan rasa percaya diri, membangun semangat dan membantu seseorang menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Jadi teman-teman, komunikasi itu bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Karena terkadang ya teman-teman, satu kalimat positif itu bisa memberikan dampak besar bagi seseorang. Seperti itu. Jadi aku itu selalu menerapkan satu kalimat bisa mengubah cara seseorang berpikir. Jadi satu kalimat yang kita ucapkan itu bisa membuat orang lain termotivasi atau orang lain itu memikirkan dampak dari apa yang kita omongin gitu. Dan mungkin cukup sekian dari aku ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan kata. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.